Mengapa KPM PKH dan KPM BPNT sampai hari ini belum menerima panggilan dari PT Pos untuk pencairan BLT BBM? Adakah perubahan jadwal pencairan BLT BBM untuk KPM PKH dan KPM BPNT? Simak jadwal pencairan terbaru secara resmi dari Kementerian Sosial dan PT Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PKH Reportase. Kali ini topik yang tentunya dinanti oleh teman-teman adalah jadwal terbaru dan resmi penyaluran bantuan BLT BBM ini. Karena pastinya teman-teman sangat butuh kepastian mengenai jadwal penyaluran ini. Banyak yang bertanya mengenai surat undangan PT Pos yang belum diterima oleh KPM. Sehingga ada kekhawatiran mengenai jadwal yang meleset atau perubahan jadwal pencairan BLT pengalihan subsidi BBM ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jadwal resmi dari pemerintah mengenai kapan pencairan atau penjadwalannya di daerah-daerah teman-teman. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan berita aktual, terbaru, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan agar dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua yang setia, menantikan jadwal pencairan BLT BBM tahap 1 melalui petugas PT Pos Indonesia. Mengingat jumlah penerima manfaat yang akan menerima bantuan ini sangat besar jumlah penerimanya ya teman-teman, yaitu sekitar 20,6 juta penerima manfaat. Nah, bansos pengalihan subsidi BBM yang dibagikan pemerintah untuk periode selama 4 bulan dengan besaran bantuan itu Rp150.000 setiap bulan. Nah, teman-teman perlu mencatat ya bahwa pembagiannya dilakukan dalam 2 tahap sebesar Rp300.000 per tahapnya. Jadi total BLT BBM cair sebesar Rp600.000 bagi setiap penerima manfaat. Pencairan BLT BBM akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pencairan akan dilakukan di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos. Kemudian pencairan cara kedua melalui komunitas seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Dan yang ketiga, BLT BBM akan diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan wilayah terluar. Faisal R. Jumadi, Dirut PT Pos, memberi keterangan bahwa target penyaluran adalah 2 minggu. Semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Nah, oleh karena itu, PT Pos juga akan meningkatkan kerjasama dengan pihak luar seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar atau Pemda, Dinas Sosial, aparat setempat, kepolisian, dan tentara agar penyaluran bisa cepat. Nah, terkait proses pencairan, jadwal dan jumlah penerima yang diberikan bantuan ini itu berasal dari DTKS yang diupdate datanya per bulan ya teman-teman. Sebagaimana penyampaian Ibu Menteri Sosial yang disampaikan langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Ibu Risma mengatakan, pemerintah sudah siap menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 18,4 juta keluarga penerima manfaat KPM dari total 20,6 juta KPM. Dari rencana 20,6 juta KPM itu sudah siap salur di PT Pos Indonesia 18.486.756 KPM. Sisanya sedang proses cleansing atau koreksi data. Karena seperti kita ketahui ya teman-teman, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam atau beberapa menit kemudian ada potensi penerima yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM, kata Ibu Risma. Baik teman-teman, adapun jadwal secara resminya,
Nah, menurut keterangan pers, secara resmi Ibu Risma mengatakan BLT BBM akan diberikan sebanyak 4 kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150.000. Pembagian BLT BBM dalam 2 tahap dari 4 kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300.000 setiap tahapnya. Nah, kami berikan per September ini tahap pertama dan di awal Desember kami akan berikan yang kedua, katanya. Nah, di sini Ibu Menteri Sosial menerangkan terkait jadwal penyaluran yang dibagi menjadi 2 tahap atau 2 kali pelaksanaan penyaluran. Dan secara resmi Kementerian Sosial menyalurkan per 1 September 2022 untuk tahap 1 melalui penyalur PT Pos Indonesia. Dan tentunya bagi penerima BLT BBM ini akan mendapatkan semacam pemberitahuan dari PT Pos ataupun melalui kantor desa, kelurahan atau RT RW. Semacam surat yang berisikan jadwal, tanggal, hari, dan tempat pengambilan bantuannya, teman-teman. Dan nantinya bagi KPM yang diminta untuk menunjukkan ke petugas pos pada saat pencairan bantuan BLT BBM, nah selain itu teman-teman juga perlu menunjukkan KTP dan KK saat pencairan. Jadi ya, harus diingat ya teman-teman, jadwal yang tertera pada surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia dan tentunya kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan BLT BBM-nya ya teman-teman. Nah, untuk jadwal secara resmi penyaluran adalah per tanggal 1 September dan tentunya di daerah-daerah memiliki sendiri jadwal penyaluran yang tertera pada surat undangan pada PT Pos. Jadi, bagi teman-teman yang belum mendapatkan pemberitahuan, ya mohon bersabar dulu karena direncanakan penyaluran berlangsung hingga pekan kedua atau sekitar tanggal 15 September. Adalah merupakan jadwal penyaluran tahap 1 BLT BBM dan ini tentunya berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, teman-teman, sejak pertama kali dilaunching penyaluran BLT BBM oleh Presiden Joko Widodo, menyerahkan bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM untuk pertama kalinya di kantor pos cabang Sentani Jayapura, Papua pada Rabu 31 Agustus 2022. Nah, setelah Provinsi Papua dan Provinsi Maluku, tepatnya kemarin Sabtu 3 September 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung pembagian bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM di Provinsi Lampung. Dan sejak Kamis 1 September 2022, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp300.000 untuk tahap 1 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat KPM. Dan di Jawa Timur terpantau bahwasanya pemerintah Kota Surabaya dan kantor pos telah memulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT BBM pada Sabtu siang. Penyaluran bantuan dimulai dari wilayah Krembangan Selatan yang disalurkan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya. Nah, ini ada yang menarik dari pernyataan Ibu Menteri bagi masyarakat yang belum atau tidak terdata sebagai penerima. Ibu Menteri Tri Risma hari ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengusulkan diri untuk masuk sebagai keluarga penerima manfaat KPM. Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk memverifikasi usulan sebagai KPM tersebut. Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia, ujarnya. Ibu Risma lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk menyalurkan BLT pengalihan BBM ini ke berbagai daerah yang sulit diakses, seperti di daerah pegunungan. Nah, untuk bagi warga yang sakit, lanjut usia, dan tidak bisa datang ke kantor pos, pihak pos akan mengantar ke rumah masing-masing. Itu sudah perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center. Teman-teman perlu dicatat ya, bahwa jika ada pengaduan mengenai bansos ini, bisa langsung menelpon atau menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021171. Saya ulangi, silakan telepon ke 021171. Sobat YouTube,
Pada penjadwalan pencairan tahap 1 BLT BBM ini, itu ditargetkan harus tuntas sesuai dengan jadwal mulai tanggal 1 September hingga pertengahan September bulan ini. Maka dari itu, dalam percepatan dan pendistribusian bantuan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pengambilan bantuan di kantor pos Indonesia setiap kelurahan atau kecamatan, pendistribusian di balai RW, dan terakhir mekanisme jemput bola, yakni langsung ke rumah-rumah orang yang bersangkutan. Nah, teman-teman, jemput bola atau petugas langsung menyambangi rumah penerima manfaat akan dilakukan terhadap penerima yang kategori lanjut usia atau lansia, sakit, dan mengalami keterbatasan fisik. Terkait dengan jadwal penyaluran, sudah fix ya teman-teman. Jika teman-teman secara aktif masih menerima bansos PKH dan BPNT pada periode salur terakhir, yaitu PKH tahap 3 maupun BPNT untuk alokasi Juni dan Juli Agustus kemarin, jadi tidak perlu khawatir dan insya Allah akan menerima BLT pengalihan subsidi BBM ini. Jadi, jadwal fixnya untuk pencairan tahap 1 BLT BBM ya teman-teman, dari tanggal 1 September hingga 2 minggu ke depan atau sekitar tanggal 15 September 2022. Dan hingga informasi ini diturunkan, belum ada keterangan resmi perubahan jadwal. Hal ini berarti jadwal tetap dan sudah fix. Semoga saja pencairannya lancar dan teman-teman semua tetap bersabar menunggu pemberitahuan dari PT Pos daerah masing-masing. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai jadwal resmi penyaluran BLT BBM pada tahap 1 ini. Jika video ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan diketikkan pada kolom di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.